bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. I went crazy over Shandy, you. Shandy, Shandy, Shandy. Crazy over Halo guys, jadi kita udah sampai di tempat peternakan ikan lelenya nih. Terus apa lagi? Tuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ardabili. Halo guys, nama saya Gilang Fajriansyah. Halo guys, nama saya Abdullah Firwansyah. Halo guys, perkenalkan nama saya Sabrina Cahaya Nisa. Hai, nama saya Vina Naila Tujaya. Halo guys, nama saya Nafira Celusilia. Sebelum kami bertanya, kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Nama saya Aldi Zuliansyah. Kegiatan sehari-harinya apa kalau boleh tahu? Untuk kegiatan sehari-hari untuk saat ini ya, itu masih jadi mahasiswa sih. Cewek. Doain aja, semoga bisa selesai tahun ini skripsinya. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Kalau umur sebenarnya masih muda ya. Damn, what is that, bro? Masih 22. Yeah, boy. Terima kasih. Tahu gak abangnya ganteng banget. Kata si Pina boleh kali spill. Macam tak betul je budak ni. Untuk modal usaha ini kira-kira Bapak mengeluarkan berapa banyak uang ya? Kalau modal sih nggak terlalu gede ya. Intinya mah gini sih, kalau sekiranya ikan lele itu kan lebih kelas bawah ke menengah Iya. daripada kelas menengah ke atas. Karena kenapa? Karena dari lele di sini modalnya cukup kecil satu, dan medianya pun juga lebih mudah perawatannya, terus juga pakannya pun juga cukup mudah. Gitu sih lele. Terus untuk kolamnya ada berapa dan ukurannya berapa ya? Kira-kira Pak? Kolam ada 16 ukuran 5x2. Oh, 5x2. Ini Pak, apakah usaha Bapak sudah memiliki izin? Kalau untuk usaha ya, buat izin di sini alhamdulillah udah izin kok. Kalau dari segi peningkatan kita udah dari tingkat kota pun kita udah dapat izin dan jadi intinya di sini udah resmi dan udah jelas perizinan itu berlaku gitu. Udah ada. Terus kenapa Bapak memilih usaha ini? Kenapa tidak yang lain? Kenapa kita milih usaha ini? Kalau usaha ini kita ambil karena pada dasarnya dari segi tempat kita sebenarnya nggak perlu luas. Terus dari dari segi biaya kita itu lebih murah. Karena kenapa? Karena dari biaya perawatan, mau itu pakan ataupun pembesarannya segala macam itu lebih murah dan lebih ekonomis. Makanya kita lebih memilih budidaya ikan lele daripada jenis yang lain. Kak, kalau boleh tahu jenis ikan apa aja yang ada di sini? Untuk pukdakan ini kita pakai jenis ikan lele sangkuriang sih ya. Karena dari segi kualitas dia lebih normal sih. Kenapa lebih normal? Dia nggak terlalu besar di kepala, nggak terlalu besar di badan. Jenis sangkuriang lebih ideal lah antara ujung kepala hingga ujung ekor. Jadinya ukuran dari kepala itu tetap stabil, nggak terlalu besar. Gitu sih. Makanya kita membudidaya lele sangkuriang tersebut. Air apa yang kakak pakai di sini? Untuk air yang kita pakai itu cukup pakai air satelit ya, maksud satelit di sini itu air sumur. Cara industrinya atau penjualannya gimana bang? Oke, kita berbicara soal industri dulu ya. Iya bang. Karena di sini itu medianya pembudidayaan yang dimana kita
kudu steady yang namanya indukan, mendukan laki atau perempuan. Oh, gimana nih cara budidayanya? Apakah satu laki-laki atau perempuan? Untuk lele itu bisa satu jantan dua betina gitu. Yang penting dengan kadar indukan umur yang sudah pas, sudah matang. Jadinya bisa memaksimalkan hasil yang diperolehnya gitu. Gimana cara Bapak mengelola bisnis ini supaya Bapak tetap dapat keuntungan? Untuk segi pemasaran, kita di sini kan nggak hanya pembibitan doang ya, karena ada kayak buat jaringan pasarnya ke pasar atau ke pecel ataupun ke catering yang membutuhkan yang kita tawarkan, itu kita bisa jadi bahan jaringannya, jaringan pasarnya. Selama pemasaran kita itu masih stabil, dari kebutuhan itu juga masih tetap stabil, kita masih bisa memperoleh keuntungan tersebut. Itu sih yang dari pemasaran. Saya mau bertanya gimana proses pemeliharaannya. Oke. Untuk proses pemeliharaannya ya, kita dari pembibitan lah ya. Karena kan di sini budidaya, yang dimana terkenal budidaya itu mulai dari perkawinan. Oke. Nah, dari segi pemilihan indukan juga penting. 1, dari penjagaan air itu juga penting. 2, dari memperhatikan ukuran ikan itu penting, dan pakannya. Karena kenapa? Karena lele yang masih baru netes hingga bibit lah ya, belum masuk ke sangkal, itu sangat rentan untuk dipelihara. Kira-kira tuh makanannya apa aja? Untuk makanannya dari bibit yang baru netes, mungkin bisa dilihat di samping itu ada. Itu bisa pakai cacing sutra dulu. Karena lele yang masih baru netes itu belum bisa makan pelet. Kenapa dibilang kok nggak bisa makan pelet? Karena pelet masih keras. Kualitas airnya gimana? Kalau buat kualitas air, kita emang di sini menggunakan air sumur. Kenapa kita milih air sumur daripada air keran? Karena tingkat kaporit air keran itu lebih tinggi daripada air sumur. Makanya kita lebih aman air sumur. Gitu. Terus alat apa aja yang Bapak butuhkan buat penampungan ini? Kalau kita ngomongin alat, yang pasti kolamnya. Karena di sini kita dengan cara pengendapan langsung dari kolam, bukan dari tempat-tempat penampungan yang lain. Kan dari sumur, dari satelit kita arahin langsung airnya ke kolam-kolam. Makanya kalau dilihat dari belakang itu ada langsung aliran keran yang dimana langsung penampungan bisa kita handle di kolam tersebut. Gitu. Oke. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Halo guys. Kita udah nyampe di peternakannya. Kita udah nyampe. Wah, nanti dilihat butik terakhir. Emang ya? Iya. Oh iya, pas gitu ya? Malu. Gimana? Ini udah. Oh, benar. Nama saya Abdul Hafiz. Video, so please saparakarai, whatever. Jangan kayak gitu, Pak. Gimana? Iya, si Vina. Ale.